Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 601. Ah! Ana menjerit agak tidak pada tempatnya. Orang-orang yang suka memakai baju putih tahu bahwa hal yang paling ditakuti saat memakai baju putih adalah membuatnya kotor, belum lagi seorang putri yang dimanja sejak kecil. Yang mulia, apa yang terjadi? Pada saat ini, pelayan segera masuk dengan cepat. Melihat Ye-Shikai masih duduk di kursinya, dia merasa lega. Dia adalah seorang pelayan yang bertanggung jawab, dan karena dia khawatir akan keselamatan Ana, dia selalu memendam permusuhan terhadap Ye-Shikai. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Ana kembali tenang seperti biasanya. Setidaknya dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di depan Ye-Shikai. Para penumpang yang terhormat, pesawat baru saja terkena dampak arus udara. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Terima kasih. Suara pramugari yang sangat manis dan formal datang dari siaran pesawat. Cepatlah ganti pakaianmu. Ye-Shikai berkata dengan ringan. Ada ruang tunggu di kabin kelas 1 pesawat ini. Ana mengangguk, memilih seperangkat pakaian bersih dengan bantuan pelayan, dan bergegas ke ruang tunggu untuk berganti pakaian. Oh, saya tidak tahu betapa melelahkannya kehidupan para politisi ini. Ye-Shikai bercanda. Karena menjadi pusat perhatian publik, setiap gerakannya akan menjadi sorotan tak terbatas, dan rok yang tak sengaja kotor akan sengaja dibesar-besarkan, jadi Ana harus menjaga setiap aspek dirinya dalam kondisi terbaiknya. Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk para selebriti, tetapi ini bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan Ye-Shikai. Terkadang, ia lebih suka menjadi orang biasa, setidaknya ia bisa hidup bebas dan mudah. Mengapa kamu menatapku? Satu-satunya hal yang membuat Ye-Shikai merasa sedikit jijik adalah pelayan ini, yang menatapnya dari belakang dari awal sampai akhir, membuatnya tampak seperti penjahat yang dicari. Maaf tuan, saya hanya menjalankan tugas saya, kata pelayan itu dengan dingin. Kalau begitu, silakan. Ye-Shikai menyeruput kopi dan berkata dengan ringan. Titik. Bandara Yanjing. Ye-Shikai dan Ana berpisah di sini. Bagaimanapun, Ana datang ke sini untuk urusan nasional, jadi Ye-Shikai berusaha untuk tidak terlalu dekat dengannya, jika tidak orang lain mungkin akan menambah bahan bakar ke dalam api. Kakak ipar, kamu akhirnya kembali. Orang yang datang menjemputnya di bandara tentu saja adalah saudara ipar Ye-Shikai yang suka membuat onar. Baiklah, aku akan kembali setelah selesai. Seharusnya belum terlambat. Hehe, kakak ipar, kamu akan segera menikahi adikku, dan kamu bahkan tidak pergi dan menghabiskan waktu bersamanya. Su Ziking bergumam sambil mengeluh. Aku sudah menceritakan padanya bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Ye-Shikai berkata dengan ringan. Kakak ipar, izinkan saya memberitahu Anda, saya mendapati bahwa saudara perempuan saya tampaknya memiliki kecemasan pranikah. Tiba-tiba, Su Ziking berkata secara misterius, dan Ye-Shikai tidak dapat menahan tawanya. Benar. Aku melihatnya begadang akhir-akhir ini, dan sesekali mendesah. Dia tampak sangat cemas. Su Ziking menepuk dada Ye-Shikai dan bergumam tidak puas. Baiklah, aku akan kembali dan memberinya beberapa saran. Ye-Shikai tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa Su Qingyu, seorang wanita kuat, dengan penampilan dingin tetapi berhati keras, benar-benar akan mengalami kecemasan pranikah. Dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Ngomong-ngomong, aku baru saja hampir selesai membicarakan pernikahan dengan Suster Yanran. Ekspresi Su Ziking tiba-tiba berubah, dan dia memandang Ye-Shikai dengan jijik. Aku belum pernah melihat pernikahan pasangan yang sepenuhnya ditangani oleh saudara iparnya. Ye-Shikai mengeluh, kalau kau punya nyali, kau bisa bersikap begitu tangguh di depan adikmu. Apa katamu, Suster Yanran, siapa dia? Ye-Shikai tiba-tiba bertanya. Zhao Yanran, bos Crown Wedding Company, kita pergi bersama terakhir kali. Kakak ipar, kamu tidak kehilangan ingatanmu, kan? Oh, itu dia. Aku ingat sekarang. Ye-Shikai akhirnya ingat. Bos misterius yang dikenal sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di Yanjing pernah menasihatinya untuk tidak menggelar pernikahan. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berubah pikiran dan malah mempersiapkan pernikahan dengan Su Ziking? Kamu panggil dia apa, Suster Yanran? Apakah kamu sangat mengenalnya? Ye-Shikai berkata dengan agak tidak senang. Yah, kami sering berkomunikasi, dan dia sangat cantik, jadi aku meminta beberapa tips kecantikan padanya. Su Ziking berkata dengan sedikit malu. Ye-Shikai benar-benar ingin merekam percakapan ini dan membiarkan Su Qingyu mendengarkannya dengan seksama. Jangan terlalu dekat dengannya. Dia bukan orang baik. Ye-Shikai berkata dengan dingin. Wah, saudara ipar, kamu berat sebelah terhadap orang lain.
Setelah mendengar ini, Su Ziqing terkejut, seperti anak kucing yang ekornya diinjak, bulunya pun berdiri. Prejudis, apakah kamu mengenalnya? Apakah kamu mengenalnya dengan baik? Ye Shikai mendengus dingin. Sejak pertama kali bertemu Zhao Yanran, dia merasa bahwa wanita ini sangat berbahaya. Ini adalah reaksi naluriah. Zhao Yanran tampak tidak berbahaya dan hanya menjalankan perusahaan pernikahan, tetapi jika dia memang sesederhana itu, bagaimana dia bisa mengatakan hal itu kepada Ye Shikai? Huff, kamu hanya berprasangka buruk. Su Ziqing tahu bahwa dirinya salah, tetapi dia tetap bersikeras-keras kepala dan menolak menyerah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi padamu. Pokoknya, kamu harus mengurangi kontak dengannya di masa depan, kalau tidak aku akan memberi tahu adikmu. Cek, kakak ipar Bao. King Yu, aku kembali. Setelah Ye Shikai kembali ke rumah, dia langsung masuk ke kamar. Benar saja, Su King Yu sedang melihat dokumen di depannya dengan ekspresi cemas di wajahnya. Saat dalam perjalanan, dia bertanya pada Anlan tentang hal itu. Tianya Group tidak menghadapi kejadian besar apapun dalam beberapa hari ini, jadi wajar saja jika dia tidak merasa cemas dengan urusan perusahaan. Mungkinkah dia benar-benar mengalami kecemasan sebelum menikah? Yah, kukira kau akan kembali lagi nanti. Su King Yu menoleh dan tersenyum tipis. Sepertinya suasana hatimu sedang buruk. Ye Shikai dengan lembut menyentuh kepala Su King Yu dan berkata lembut. Tidak apa-apa, hanya saja pernikahannya akan segera tiba dan aku sedikit gugup. Su King Yu tiba-tiba berhenti sejenak dengan pena di tangannya, memperlihatkan sisi pemalunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ye Shikai menenangkannya dengan lembut, lalu tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung berkata, ngomong-ngomong, aku harus pergi ke militer untuk mengajar mereka besok, dan aku mungkin akan kembali sekitar pukul 6 sore. Kamu dan Qingqing tidak perlu menungguku makan malam. Baiklah, baiklah, hati-hati. Su King Yu tersenyum tipis, seragam militermu ada di lemari. Aku sudah membereskannya untukmu. Ding ling ling. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya dengan canggung dan memberi isyarat kepada Su King Yu untuk menjawab panggilan itu. Hei, bos, kita semua sudah di sini, mengapa tidak ada yang menjemput kita di bandara? Suara magnetik Ghost datang dari ujung telepon yang lain. Begitu cepat, bukankah kami bilang padamu untuk datang besok? Bab 602. Saat ini di Bandara Yanjing, sekelompok orang dari Istana Dunia Bawah sedang mengobrol dan tertawa di sini. Mereka semua adalah orang kepercayaan Ye Shikai. Tujuan kunjungan mereka kali ini adalah, pertama, untuk menghadiri pernikahan Ye Shikai, dan kedua, untuk menjaga keamanan di lokasi pernikahan. Bahkan hantu, penasihat militer, yang jarang meninggalkan Istana Dunia Bawah, jarang datang ke sini. Hantu, mengapa bos mengerahkan begitu banyak orang untuk bertahan kali ini? Itu membuatnya tampak seperti perang. Moji bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, keamanan Yanjing harus dijamin. Lagi pula, ada Biro Keamanan Nasional di sini. Miehun mendorong barang bawaannya sambil menggaruk kepalanya. Benarkah? Tapi kami di sini, dan kami tidak melihat Biro Keamanan Nasional menghentikan kami. Canda Huanhu. Ya, bagaimanapun juga, mereka juga orang-orang dari dunia bawah tanah, dan mereka semua datang ke Yanjing dalam satu tarikan napas. Bukankah seharusnya Biro Keamanan Nasional keluar untuk memperingatkan mereka? Nanti kalian akan tahu kenapa bos ingin mengerahkan begitu banyak penjaga. Ghost menyilangkan lengannya di depan dada, berpura-pura misterius. Orang dewasa melakukan ini untuk mencegah beberapa orang menimbulkan masalah. Saat ini, Nightmare berkata dengan ringan. Beberapa orang membicarakan Zeus. Wajah Putri Ajaib tiba-tiba menjadi sedikit tidak senang. Ketika musuh bertemu, mereka sangat iri satu sama lain. Zeus adalah musuh bebuyutan dunia bawah, dan Putri Ajaib adalah orang yang penuh gairah. Dia membencinya sampai ke akar-akarnya. Sebuah serangan bom teroris terjadi di Eropa beberapa hari yang lalu. Salah satu targetnya adalah Anda, dan bom yang digunakan dalam ledakan itu secara diam-diam disediakan oleh Zeus. Kata mimpi buruk dengan dingin. Benar sekali. Saya mengirim orang untuk menyelidiki tempat kejadian perkara setelahnya, dan situasi sebenarnya hampir sama persis dengan apa yang diakui pria itu. Hantu itu mengangguk, menggoyangkan kipas di tangannya, dan berkata ringan. Hei, bisakah kau berhenti bersikap seperti Sugeliang? Dia benar-benar menyebalkan. Moji melihat hantu itu menyusun strategi seperti ahli strategi militer berkepala anjing. Cek, gadis kasar. Hantu itu bergumam pelan,
lalu berbalik dan melihat mata gadis iblis itu terbuka lebar, menatapnya dengan ganas. Ahem, bukankah ini membuatmu terlihat lebih bergaya? Kau bisa menarik perhatian gadis-gadis muda atau semacamnya. Hantu itu berdeham dan segera mengganti pokok bahasan. Keganasan putri iblis hanya bisa dikendalikan oleh penghancur jiwa. Cek, kamu aja yang mau menarik perhatian cewek, kata Moji dengan nada meremehkan. Dia menatap Nightmare yang sedang digoda seorang gadis dan mengejek Ghost. Kau tahu, ketampanan adalah kunci untuk menarik perhatian gadis. Pria tampan, tinggalkan aku wecatmu. Pria tampan, apakah kamu kesini untuk wisata? Apakah kamu butuh pemandu? Nightmare dikelilingi oleh beberapa gadis muda dan lincah, mungkin seumuran mahasiswa. Pada saat ini, Nightmare sepopuler bintang di TV. Akan tetapi, dia tampaknya acuh tak acuh terhadap semua ini. Dia dengan dingin menolak permintaan gadis-gadis itu dan melambaikan tangannya dengan lembut. Keren sekali. Moji mendesah. Omong kosong, tidakkah kau lihat Huanhu masih ada di belakangnya? Hantu itu berwajah gelap. Siapa yang berani meninggalkan nomor telepon wanita lain di depan pacarnya? Hantu berkata kepada Moji, atau kamu bisa melihat apakah Miehun akan meninggalkan nomor telepon untuk wanita lain. Itu menghancurkan jiwa. Bagaimana dia bisa tertembak bahkan saat dia sedang berbaring? Semuanya, tolong tunggu aku. Pada saat ini, Ziyun dan Wom mendorong setumpuk barang bawaan dan perlahan berjalan keluar dari belakang. Kakak Ziyun, biar aku saja yang membawakan barang bawaanmu. Wom mengambil kedua koper itu dengan sangat sopan. Dia tidak membawa banyak barang bawaan. Sebagai seorang peretas, aksesori apapun di tubuhnya mungkin merupakan teknologi hitam. Sedangkan komputer ada di mana-mana. Terima kasih. Ngomong-ngomong, bos sudah mengerahkan kita semua ke sini kali ini. Jadi tidakkah akan ada masalah di markas Istana Dunia Bawah? Miehun mengemukakan keraguan dalam benaknya. Kali ini, semua orang keluar dengan kekuatan penuh. Kalau ada penjahat yang mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam saat Istana Dunia Bawah sedang kosong, pasti akan merepotkan. Tidak. Ghost dengan lembut menggoyangkan kipas bulu di tangannya, tampak percaya diri. Berkat Ziyun, racun terbaru yang dikembangkannya telah tersebar di seluruh perimeter pangkalan. Sekarang bagian luar pangkalan penuh dengan penghalang racun, dan ada juga mekanisme yang dibuat oleh cacing di dalamnya. Peralatan pemantauan telah dipasang 50 mil di luar pangkalan. Oh, jadi kamu sudah mengaturnya, kata Miehun sambil tertawa. Gelar penasihat militer berkepala anjing diberikan tanpa alasan. Hantu itu menggoyangkan kipasnya dengan bangga. Pada saat ini, beberapa kendaraan komersial hitam perlahan berhenti di depan orang-orang, dan serigala serta buaya melompat keluar dari mobil. Lama tidak berjumpa, teman-teman. Hantu itu melangkah maju dan memeluk mereka masing-masing dengan erat. Mereka tidak bertemu selama beberapa bulan sejak Yesike mengerahkan sekelompok anggota elit Istana Dunia Bawah untuk membentuk pangkalan cabang di Yanjing. Yang mulia, ayo cepat pergi. Bos sudah menunggu kita sejak lama. Aligator berkata sambil tersenyum, Jaiten sedang memproses dokumen di pangkalan bawah tanah, jadi dia tidak akan datang menyambut kita. Badan Keamanan Nasional. Direktur, pagi ini, bandara menemukan beberapa orang dari dunia bawah tanah asing telah masuk. Mengapa kita tidak keluar untuk memperingatkan mereka? Tianjing berkata di kantor Jinli, terdengar agak tidak puas. Biro Keamanan Nasional ada untuk mencegah praktisi menyebabkan kerusakan di Yanjing, dan hari ini mereka menerima laporan rahasia dari penyelidik Biro Keamanan Nasional bahwa beberapa orang dari Istana Dunia Bawah semuanya telah tiba di Yanjing. Saya sudah tahu masalah ini sejak lama, tetapi atasan saya meminta saya untuk tidak menghentikannya. Jinli berkata sambil tersenyum. Direktur, apakah Anda tahu siapa mereka? Tianjing berkata dengan tidak puas. Bukankah mereka hanya dari Istana Dunia Bawah? Jangan lupa, aku menerima informasi itu dari para penyelidik itu secara langsung. Jinli berdiri perlahan. Dia memahami perasaan Tianjing, tetapi dia juga menerima pemberitahuan dari atasannya tentang masalah ini. Meskipun aku tidak bisa memperingatkan mereka, aku jamin mereka tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tidak apa-apa, tapi ketua, menyimpannya di sini akan menjadi bahaya tersembunyi. Tianjing, apakah kamu tahu identitas Yesikai? Pada saat ini, Jinli mengajukan pertanyaan yang tampaknya tidak relevan, yang benar-benar membuat Tianjing sedikit bingung. Berkas identitas Tuan Ye ada di arsip rahasia biro. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk mengaksesnya. Tianjing berkata dengan tenang, namun, dari apa yang saya ketahui,
dia memiliki rasa keadilan yang kuat dan sangat terampil. Saya tidak menyangkal bahwa tim kami telah bekerja sama dengannya berkali-kali, seperti insiden Mothman terakhir. Ini arsipnya, lihatlah. Jin Li tersenyum licik, mengeluarkan sebuah berkas dari lemari dan menyerahkannya kepada Tianjing. Beberapa menit kemudian, Tianjing meletakkan berkas di tangannya dengan terkejut, dengan ekspresi tidak percaya tertulis di seluruh wajahnya. Memang saat pertama kali Jin Li mengetahui kalau Ye Shikai adalah Pluto, dia pun ikut terkejut bahkan sempat menduga kalau Ye Shikai punya maksud lain. Dia sekarang menjadi Pluto dan instruktur pasukan khusus Longya. Jin Li berkata dengan serius. Bab 603. Bagaimana, pemimpin timku Tianjing, kamu sekarang bekerja dengan dewa utama yang bermartabat. Jin Li duduk bersandar di kursinya dengan ekspresi santai di wajahnya, sambil menyeruput tehnya dengan ringan. Direktur, tolong berhenti mengolok-olok saya. Tianjing menyimpan berkas itu dan menaruhnya di atas meja, lalu duduk di samping dan berkata sambil tersenyum kecut. Meskipun dia adalah dewa tertinggi, bukan berarti dia adalah iblis. Faktanya, para atasan telah berdebat tentang bagaimana memperlakukan Ye Shikai. Jin Li mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, dan menarik napas panjang. China selalu menjadi wilayah terlarang bagi kekuatan bawah tanah asing, tetapi situasi Ye Shikai istimewa. Anda telah melihatnya, dia pernah menjadi kapten tim operasi khusus Longya, dan dia adalah kesayangan seluruh militer. Tidak ada komandan yang tidak mengenalnya. Jin Li melanjutkan, jadi para atasan lebih cenderung merekrutnya daripada menolaknya. Jadi, atasannya memutuskan untuk merekrutnya. Tianjing bertanya ragu-ragu. Bisa dimengerti. Lagi pula, latar belakangnya berbeda dengan para dewa utama. Dia berasal dari latar belakang militer yang sah, dan dia tidak melakukan hal ilegal apapun setelah kembali ke negara ini. Itulah sebabnya atasannya membuat keputusan ini. Jin Li adalah Direktur Biro Keamanan Nasional, tetapi atasannya masih membuat keputusan utama. Sebenarnya ini tidak sulit untuk dipahami. Ye Shikai adalah Raja Neraka, dan kekuatan Istana Dunia Bawah sangat kuat. Jika atasan gegabah melakukan sesuatu yang tidak pantas dan membuat Ye Shikai marah, itu pasti akan memprovokasi seluruh Istana Dunia Bawah, dan akan lebih sulit untuk mengakhiri situasi pada saat itu. Lebih baik merekrutnya, berdebat dengannya, menggerakkan dia dengan emosi, dan membiarkan dia bekerja untuk China. Ini setara dengan mendapatkan dukungan dari Istana Dunia Bawah. Tidak heran biro kami tidak menerima pemberitahuan penyelidikan atau peringatan apapun terhadapnya ketika dia kembali ke Tiongkok beberapa bulan lalu untuk menikahi Nona Su. Tianjing tiba-tiba menyadari. Sekarang masuk akal mengapa kekuatan batin Ye Shikai begitu mendalam. Dia adalah penguasa Pluto, sosok nomor satu di dunia bawah tanah asing. Periode sebelum itu setara dengan periode menunggu dan melihat baginya. Tuan Ye memang punya rasa keadilan yang kuat. Dia juga membantu polisi memecahkan kasus Sun Long, dan terakhir kali dia membantu kita memecahkan kasus Mothman. Meskipun Tianjing sedikit waspada terhadap Ye Shikai, itu karena sikap profesional dan kelembaman. Selain itu, dia juga terkesan dengan karakter Ye Shikai. Selain itu, dia baru-baru ini setuju untuk kembali ke militer sebagai instruktur, yang dapat dianggap sebagai persetujuannya terhadap perekrutan atasannya. Jin Li berkata dengan ringan, dengan cara ini, pekerjaan perekrutan selesai. Itu tidak buruk. Tianjing mengangguk. Namun, pengawasan yang tepat masih diperlukan, jadi aku mengizinkanmu untuk lebih banyak berhubungan dengannya. Jin Li melanjutkan. Direktur, Anda memberi saya masalah yang sulit. Saya adalah orang yang paling tidak disukainya saat ini. Tianjing berkata tanpa daya. Lagi pula, dia selalu menimbulkan masalah bagi Ye Shikai. Bukankah dia sudah mengirim undangan ke grupmu untuk pernikahannya kali ini? Ayo, semuanya. Ya. Setelah kembali ke Tiongkok, Ye Shikai dilanda kepanikan. Urusan pernikahan tak kalah pentingnya dengan pekerjaan, apalagi baginya sebagai mempelai pria, segala sesuatunya harus ia kerjakan sendiri. Saya penasaran bagaimana Su Ziqing dan Zhao Yanran berhasil melakukannya. Apakah mereka tidak merasa lelah? Ye Shikai tiba di tempat pernikahan, di mana beberapa staf tengah membuat pengaturan yang cermat. Ye Shikai adalah seorang VIP dan seseorang yang diberi instruksi khusus oleh Zhao Yanran, jadi mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Melihat Ye Shikai datang, mereka bekerja lebih keras. Semua orang sudah bekerja keras. Lupakan pekerjaan kalian. Aku sudah menyiapkan beberapa makanan ringan untuk semua orang. Ayo kita keluar untuk makan dulu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum.
Beberapa pelayan di belakangnya membawakan beberapa minuman dan makanan ringan. Tentu saja orang-orang itu tidak menolak dan meninggalkan tempat tersebut untuk beristirahat. Tuan Pluto. Pada saat ini, 5 pria berjalan masuk dengan tenang, berdiri di belakang Ye Shikai, dan berkata dengan hormat. Masuklah dan periksa apakah ada perangkat khusus. Berhati-hatilah dan jangan lewatkan satu sudut pun. Ye Shikai memerintahkan dengan suara dingin. Orang-orang ini semuanya adalah pakar eksplorasi di pangkalan Istana Dunia Bawah dan memiliki banyak pengalaman. Staf sengaja dipindahkan keluar untuk memperingatkan musuh. Ya, Tuan. 5 menit kemudian. Tuan, kami sudah memeriksa. Tidak ada peralatan yang dimuat di seluruh tempat. Semuanya bersih, kata seorang surveyor. Baiklah, kalian berlima akan berada di sini selama beberapa hari ke depan. Aku akan menempatkan kalian di tim keamanan. Tolong selidiki tempat ini secara menyeluruh dan jangan membuat kesalahan. Ye Shikai melanjutkan. Ya, Tuan. Titik. Hai, Tuan Ye, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Pada saat ini, suara merdu terdengar dari belakang. Ye Shikai berbalik dan melihat Zhao Yanran menatapnya sambil tersenyum di wajahnya. Bos Zhao, itu kamu. Ye Shikai berkata dengan dingin. Sama seperti yang dia dan Su Ziking katakan, dia tidak punya perasaan baik terhadap wanita ini. Bisakah kamu tidak memanggilku bos? Itu membuatku tampak terlalu materialistis dan vulgar. Mengapa kamu tidak memanggilku Nona Zhao, atau Suster Zhao? Zhao Yanran berkata sambil berjalan ke arah Ye Shikai dan meletakkan tangannya di bahunya dengan menggoda. Baiklah, Bos Zhao. Cek, aku dengan baik hati membantumu mengurus pernikahanmu, tapi kamu tidak bisa menerima lelucon. Ekspresi wajah Zhao Yanran sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi tidak senang. Saya membayarmu dan kamu membantu saya merancang dan mengatur pernikahan. Ini adalah transaksi yang sangat wajar dan normal. Mengapa kamu membantu saya? Ye Shikai melanjutkan. Kamu, apakah menurutmu aku begitu pelit? Zhao Rou sangat marah setelah mendengar ini. Nona Zhao, bagaimana Anda bisa berkata begitu? Anda bekerja di industri jasa, dan saya adalah pelanggannya. Anda membuka pintu untuk berbisnis, dan saya membayarnya. Barang-barang diselesaikan secara tunai. Mengenai harga yang rendah, jika Anda merasa uangnya terlalu sedikit, saya tentu dapat memberi Anda lebih banyak. Ye Shikai sangat marah hingga kata-katanya membuat Zhao Rou sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Sebaiknya kau berhati-hati di pernikahan ini. Zhao Rou berkata dengan dingin dan berbalik. Berhenti. Ye Shikai berkata dengan dingin, tubuhnya bergerak seketika dan muncul di depan Zhao Rou. Ini mungkin pertama kalinya dia memperlihatkan kekuatan batinnya di hadapan orang luar, tetapi jika tebakannya benar, Zhao Rou kemungkinan besar sudah lama mengetahui tentang para kultivator. Benar saja, dia tidak terkejut, malah menunjukkan senyum jenaka. Nona Zhao, berhenti bicara di tengah jalan bukanlah kebiasaan yang baik. Tuan Ye, sebagai seorang pria yang akan menikah, tidak baik bagi Anda untuk menghalangi jalan seorang wanita cantik. Zhao Rou mencibir dan melambaikan tangannya. Saya beri Anda waktu 5 detik untuk menjelaskan maksud Anda. Ye Shikai meraung dengan suara rendah. Bab 604. Tuan Ye, apakah Anda mengancam saya? Wajah Zhao Yanran berubah dingin. Dia tentu saja bukan orang yang mudah takut. Ini juga menegaskan dugaan Ye Shikai sekali lagi bahwa latar belakang Zhao Yanran tidak sederhana. Namun kali ini, Ye Shikai tidak hanya mencoba menakutinya. 5 detik sudah habis. Ye Shikai tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencubit leher halus Zhao Yanran, memegangnya erat-erat dengan kelima jarinya seperti sangkar besi. Batuk-batuk. Di bawah kekerasan Ye Shikai, Zhao Yanran segera merasa sulit bernapas. Pernikahan itu sangat penting baginya. Bila diperlukan, sikap sopan santun munafik dan sopan itu tidak ada nilainya. Tingkah laku Zhao Yanran membuatnya kesal, jadi jangan salahkan dia karena memutuskan hubungan dengannya. Aku akan beritahu kau, aku akan beritahu kau. Akhirnya, Zhao Yanran berkompromi. Ye Shikai mengendurkan tangannya, dan tekanan di lehernya menghilang seketika, dan dia tersentak berat. Kamu benar-benar tidak baik terhadap wanita. Aku ingin tahu apakah Nona Su tahu bahwa kamu sangat kasar. Zhao Yanran mengusap lehernya, wajahnya penuh kemarahan. Di mataku, kamu hanyalah seorang wanita cantik yang membawa bencana. Ye Shikai berkata dengan dingin, katakan padaku, siapa yang ingin merusak pernikahan?
Aku bisa memberitahumu bahwa pasti ada seseorang yang merencanakan pernikahanmu di belakangmu, tapi aku tidak bisa memberitahumu siapa orangnya. Zhao Yanran kembali ke nada bicaranya sebelumnya dan berkata dengan ringan. Anda, jangan terlalu bersemangat. Ini terjadi pada salah satu bawahanku yang menerima surat ancaman saat sedang menyiapkan acara pernikahan. Surat itu anonim, jadi aku tidak tahu dari siapa. Zhao Yanran dengan cepat menjelaskan. Mengapa aku harus percaya padamu? Ye Shikai sedikit marah. Apa yang dikatakan Zhao Yanran sama sekali tidak ada gunanya. Jika kau tidak bisa, aku bisa menunjukkan surat ancaman itu padamu, dan kau harus percaya padaku. Zhao Yanran tersenyum licik. Ye Shikai merasa seperti dia dibiarkan dalam kegelapan. Apakah sesulit itu baginya untuk menikah? Dia sangat marah. Dia adalah Raja Neraka. Di negara asing, tidak seorang pun berani mengatakan, tidak, untuk memutuskan hidup atau mati seseorang. Dia ingin melihat siapa yang berani menyabotase dirinya. Biarkan orang-orang Anda terus bekerja. Ye Shikai berkata dengan ringan. Bahasa Indonesia. Ye Shikai berkendara ke kamp militer di pinggiran kota. Hari ini adalah hari pertamanya menjabat dan dia tidak boleh terlambat. Dia buru-buru berganti ke seragam militernya. Bintang emas di bahunya tampak sangat terang. Hentikan mobilnya, tolong tunjukkan identitas Anda. Begitu mereka tiba di gerbang pangkalan pelatihan pasukan khusus Longya, dua penjaga menghentikan mobil. Ye Shikai menyerahkan sebuah tanda pengenal. Petugas keamanan melihatnya, lalu segera mengembalikan kartu identitas dan memberi hormat. Halo, Kepala. Ya. Ye Shikai meneruskan laju mobilnya, menuju semakin dalam ke pangkalan. Dia seharusnya segera tiba di pusat pelatihan. Ye Shikai berganti ke seragam tempur dan baru saja memasuki pusat, dia melihat sekelompok orang yang dikenalnya, mengenakan seragam kamuflase hitam dan senjata standar tentara asing. Mereka adalah pasukan khusus SAT dari Gangcheng. Ye Shikai sangat terkejut. Mengapa mereka datang ke Cina? Halo, instruktur. Melihat Ye Shikai datang, para anggota pasukan khusus Longya segera berbaris dalam dua baris dan berkata dengan keras. Kapten. Ouyang Feng berlari cepat dan berkata sambil tersenyum. Saya sekarang seorang instruktur, bukan seorang pemimpin tim. Ingatlah untuk mengubah kata-kata Anda di masa mendatang. Ye Shikai menepuk bahu Ouyang Feng dan berkata dengan ringan. Ya, instruktur. Kapten Cheng, kita bertemu lagi. Ye Shikai berjalan ke sisi berlawanan dari Cheng Luoqi dan berkata dengan lembut. Meskipun ada perbedaan kelembagaan antara Gangcheng dan Yanjing, SAT Gangcheng masih termasuk dalam kelompok bersenjata Tiongkok. Dengan kata lain, Ye Shikai dapat dianggap setengah lebih unggul dari Cheng Luoqi. Instruktur Ye. Cheng Luoqi memberi hormat. Mengapa kamu di sini? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Atasan kami di Hong Kong memerintahkan kami untuk datang ke Yanjing untuk pelatihan gabungan selama 1 bulan dengan pasukan khusus Longya. Cheng Luoqi menjelaskan. Ye Shikai dapat memahami bahwa SAT menderita kerugian besar kali ini, dan bahkan Kapten Jian Jiang dikorbankan. Di sisi lain, mereka awalnya berencana untuk mengadakan pelatihan bersama dengan pasukan khusus lokal di Eropa, tetapi pada akhirnya semuanya sia-sia. Apakah Anda punya anggota tim baru? Ye Shikai terus bertanya. Nah, sekarang timnya ada 3 tim, totalnya ada 42 orang. Cheng Luoqi mengangguk. Faktanya, di Gangcheng, sebagai markas SAT, operasi mereka tidak hanya bergantung pada ketiga tim ini. Selain itu, ada tim dukungan tembakan udara, tim dukungan logistik, dan serangkaian unit tambahan, yang jumlahnya ratusan orang, dan ada pasukan lain yang dapat dimobilisasi untuk kerjasama. Tentu saja, sebagian besar pasukan khusus memiliki konfigurasi dukungan semacam ini, dan pasukan khusus Longya tentu juga memilikinya. Namun kali ini di Eropa, mereka tidak memiliki keunggulan tersebut, yang sekaligus menjadi alasan utama pengorbanan yang besar. Saya turut berduka cita atas Jian Jiang. Ye Shikai berkata dengan sedikit penyesalan. Tidak masalah. Aku yakin ini juga keinginannya. Cheng Luoqi mendesah ringan dan berkata dengan tegas. Sepertinya pikiranmu sudah banyak berubah. Ye Shikai berkata dengan lega, jadi sekarang, siapa Kapten SAT? Itu aku. Pada saat ini, Cheng Luoqi mengangkat kepalanya, dan Ye Shikai menyadari bahwa dia awalnya adalah seorang kapten, tetapi sekarang dia telah dipromosikan menjadi mayor. Baiklah, mari kita mulai latihannya. Pelatihan gabungan dua pasukan harus mencakup latihan konfrontasi. Secara umum,
Ada dua pilihan, yang pertama adalah membiarkan kedua pasukan saling berhadapan, dan yang kedua adalah mengocok anggota kedua tim lalu membagi mereka ke dalam dua tim untuk saling berhadapan. Kapten Cheng, kalian adalah tamunya. Kalian bisa memilih konfrontasi seperti apa yang kalian inginkan. Ouyang Feng berkata dengan tenang. Agar adil, jika kita hanya membandingkan kualitas dan kemampuan individu kedua tim operasi khusus Longya tidak diragukan lagi memiliki keunggulan. Meskipun Sat merupakan elit Gang Cheng, aktivitasnya pada dasarnya berpusat di Gang Cheng. Selain itu, keamanan publik di Gang Cheng selalu sangat baik, jadi mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk melakukan pertempuran sesungguhnya. Sebagai perbandingan, anggota tim operasi khusus Longya semuanya adalah elit dari berbagai wilayah militer di seluruh negeri, dan mereka telah ke seluruh penjuru dunia untuk menjalankan misi berbahaya dan memiliki banyak pengalaman praktis. Oleh karena itu, memecah anggota kedua tim dan kemudian mengatur mereka menjadi dua tim baru tidak diragukan lagi merupakan pilihan pertama Cheng Luoqi. Dengan cara ini, keadilan relatif dapat dijamin. Instruktur Ye, Kapten Ouyang, saya memilih opsi pertama. Tanpa diduga, Cheng Luoqi memilih opsi pertama. Ini tidak hanya melampaui harapan Ouyang Feng dan Ye Shikai, tetapi juga mengejutkan banyak anggota SAT. Karena ini latihan gabungan, kami harus melawan lawan yang kuat. Hanya dengan cara ini kami dapat meningkatkan kemampuan. Cheng Luoqi berkata dengan tegas. Bab 605. Terlebih lagi, saya percaya pada rekan satu tim saya. Perkataan Cheng Luoqi tidak diragukan lagi memberikan semangat bagi anggota tim SAT. Jika komandan saja membenci pasukannya, bagaimana mereka bisa bertempur secara efektif? Faktanya, Ye Shikai dan Ouyang Feng sudah menduga pilihan Cheng Luoqi. Dia juga orang yang temperamental dan tidak mungkin meremehkan rekan satu timnya. Alasan mereka menanyakan ini hanyalah agar Cheng Luoqi membangun gengsi di ketentaraan dan lebih menarik. Dia baru saja menjadi kapten SAT, dan SAT baru saja mengalami tragedi. Sudah waktunya untuk mengumpulkan kekompakan pasukan. Ouyang Feng menatap Ye Shikai. Tampaknya trik ini berhasil. Kapten Cheng, apakah Anda yakin? Menurut peraturan markas kami, pihak yang kalah harus membersihkan seluruh markas. Ye Shikai berkata dengan sengaja. Tentu saja, dia melakukan ini agar anggota SAT melihat dan membuat mereka lebih menghormati Cheng Luoqi. Tentu saja, prajuritlah yang memiliki keputusan akhir. Cheng Luoqi berkata dengan tegas, dengan tatapan mata yang penuh tekad. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai kompetisinya. Ye Shikai berdeham dua kali dan berkata, karena Kapten Cheng sudah bertekad, kita tidak akan menindas orang lain. Kita tidak memiliki dukungan udara atau dukungan logistik dalam latihan konfrontasi ini. Ye Shikai sengaja membatalkan keuntungan tuan rumah. Di satu sisi, seperti yang dia katakan, karena pasukan khusus Longya lebih kuat dari SAT, jika dukungan ini ditambahkan, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Di sisi lain, ia juga ingin menguji kekuatan pasukan khusus Longya. Lokasinya adalah gunung belakang pangkalan. Batas waktunya adalah 24 jam. Skor akhir didasarkan pada jumlah orang yang tersisa di kedua tim. Tim dengan jumlah orang tersisa lebih banyak menang. Peluru-peluru itu dilapisi cat, yang akan meninggalkan bekas setelah mengenai tubuh. Mereka yang tertembak akan dieliminasi dan harus segera mundur dari latihan konfrontasi. Kalian semua adalah prajurit berpengalaman, jadi saya tidak akan membahas detail tentang sisanya. Pada saat ini, Ye Shikai mengambil ransel kamuflase dari meja di belakangnya dan membukanya di depan semua orang. Selain peralatan pribadi yang diperlukan, setiap orang hanya diberikan sebotol air dan ransum. Ye Shikai berkata dengan tenang, sambil menatap kedua tim di depannya, dan berkata dengan tenang, berikan waktu 30 menit kepada masing-masing tim untuk mempersiapkan senjata. Setelah 30 menit, bersiap untuk terjun payung ke lokasi acak. Semoga berhasil. Instruktur, Anda akan bergabung di tim yang mana? Ouyang Feng mengajukan pertanyaan. Saya hanya bertanggung jawab sebagai wasit dan merupakan pihak yang netral. Laporan. Ye Shikai berjalan ke pintu kantor dan mengetuk pelan. Datang. Sebuah suara berat terdengar dari kantor. Komandan, saya kembali. Xiao Ye, silakan duduk. Orang di kantor itu tentu saja Yan Kuan. Dia adalah atasan langsung Ye Shikai dan juga seniornya. Bagaimana? Apakah kamu beradaptasi dengan tentara? Yan Kuan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Kebetulan ada dua tim yang sedang melakukan latihan konfrontasi hari ini, jadi sebaiknya aku istirahat dulu. Ye Shikai menyesap tehnya.
Dulu dia adalah kapten yang bertugas memimpin tim, sekarang dia adalah instruktur yang bertugas melatih pasukan. Kapten dan instruktur bagaikan ketua kelas dan kepala sekolah di sekolah. Si tomboy dari Hong Kong itu cukup baik. Anda berbicara tentang Cheng Luoqi, kan? Dia sekarang adalah Kapten Sat. Yah, dia cakap dan cerdas, tidak kalah dengan prajurit pria, dan dia punya jiwa militer dalam tulangnya. Perkataan Yan Kuan melampaui harapan Ye Shikai. Tampaknya jenderal tua yang serius dan tegas ini jarang memberikan penilaian setinggi itu kepada seseorang. Benar sekali. Yang kurang darinya adalah pengalaman praktis. Ye Shikai mengangguk setuju. Pengeboman di Eropa adalah contoh praktis terbaik. Yan Kuan berdiri perlahan, seolah sedang mendesah. Ketua, Anda juga memperhatikan masalah ini. Ye Shikai berkata dengan heran. Tentu saja, masalah ini telah tersebar di mana-mana oleh media, tetapi ada beberapa detail yang hanya orang dalam yang tahu. Yan Kuan berkata dengan ringan, mengeluarkan sebuah kotak kecil dari laci meja, dan perlahan berjalan ke sisi Ye Shikai. Orang-orang di Gang Cheng tahu apa yang telah kamu lakukan, dan gadis kecil Cheng juga melaporkannya dengan jujur. Medali ini diberikan kepadamu oleh pemerintah Gang Cheng. Yan Kuan berjalan mendekati Ye Shikai dan membuka kotak itu. Sebuah medali emas berkilau terletak di dalamnya. Jika Ye Shikai ingat dengan benar, medali ini terbuat dari emas asli dan memiliki nilai tertentu tersendiri. Namun, bagi seorang prajurit, yang lebih ia hargai adalah kehormatan medalinya. Komandan, bukankah ini agak tidak pantas? Aku tidak melakukan apapun. Ye Shikai mencoba menolak, tetapi Yan Kuan tersenyum dan langsung memasukkan medali itu ke tangannya. Bukan berarti kamu tidak boleh menerima hadiah tanpa alasan. Tidak ada alasan untuk menolak. Terima saja. Yan Kuan melakukan ini demi karir militer Ye Shikai. Bagaimanapun, medali semacam ini adalah impian banyak prajurit. Dengan adanya medali ini berarti sudah mendapat pengakuan dan sudah sewajarnya dia akan punya rasa percaya diri. Kalau begitu, saya akan merasa terhormat jika menolaknya. Ye Shikai dengan hati-hati menyimpan medali itu dan memasukkannya ke dalam sakunya. Baiklah, mari kita periksa situasi mereka. Latihan konfrontasi akan segera dimulai. Yan Kuan menepuk bahu Ye Shikai, dan keduanya berjalan menuju ruang komando tempur. Saudara-saudara, setelah kalian terjun payung, periksa perlengkapan kalian dan ikuti instruksi saya. Apakah kalian mengerti? Ouyang Feng berkata kepada dua baris anggota tim di pesawat angkut. Jernih, jernih. Semua orang tahu kekuatan lawan. Yang bisa kukatakan adalah bahwa ini adalah tim yang kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kita. Tidak seorang pun boleh lengah. Apakah kau mengerti? Jernih, jernih. Ouyang Feng, apakah kamu mendengarnya? Pada saat ini, suara Ye Shikai datang dari kabin. Instruktur, saya mendengar Anda. Jangan ceroboh dalam permainan ini, kalau tidak aku akan membuatmu membayarnya saat kau kembali. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Tidak masalah. Tetaplah di ruang komando dan saksikan. Ouyang Feng melihat lampu hijau di kabin dan segera berdiri. Ayo, 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 kita sudah sampai. Ouyang Feng berteriak keras, dan semua anggota tim berdiri dan bersiap untuk terjun payung. Pada saat yang sama, di ruang komando tempur, ada layar yang tak terhitung jumlahnya yang menunjukkan berbagai pemandangan di hutan. Di gunung belakang, ada banyak sekali kamera yang memantau tempat latihan selama keseluruhan proses dan mencegah siapapun melakukan kecurangan selama latihan. Halo, Kepala. Pada saat ini, seorang perwira wanita berdiri dan memberi hormat kepada Yan Kuan. Saat matanya tertuju pada Ye Shikai, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Kapten Ye, lama tak berjumpa. Anda juga di sini, kata petugas wanita itu sambil tersenyum. Saya sekarang menjadi instruktur pasukan khusus Longya, bertanggung jawab untuk melatih mereka. Ye Shikai tersenyum tipis dan berkata dengan ringan. Bersambung.